Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Darmawan dari mahasiswa UDINUS Universitas Dianuswandono Semarang. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan aplikasi e-commerce wisata desa Tempel Mahapang guna untuk memenuhi UTS mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Mungkin langsung aja kita ke kodenya. Jadi untuk penerapan aplikasi e-commerce yaitu wisata Tempel Mahapang ini, pertama kita membuat splash screen ya, untuk membuat halamannya gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membuat yaitu splash screen ya, seperti desain pada halaman ini, seperti ini ya teman-teman. Desain splash screen yaitu terletak di kita akan membuat activity baru yang namanya yaitu splash screen. Setelah itu membuat splash screen, kita membuat layout untuk desain yang berupa gambar, dan ada gambar logo wisatanya, dan ada progress bar sebagai loading. Setelah itu di splash screen-nya, ketika waktu sudah menunjukkan 4 detik, maka akan pindah ke halaman atau intens ke halaman splash screen atau login ya tepatnya di sini. Untuk desain halaman login yaitu seperti desain seperti ini. Seperti desain ini. Yaitu pertama kita akan membuat login activity di sini, dan yang ada namanya activity login, itu untuk desainnya, XML-nya. Nah, akan seperti ini. Di sini saya menggunakan share preference ya sebagai penyimpanan data untuk menggantikan sebagai database-nya. Yaitu di sini kita cek. Pertama, kita cek yang diinputkan itu sama tidak dengan yang sudah diregistrasi. Jadi sebelum ketika user belum memiliki akun, maka akan menampilkan touch atau pesan error, yaitu email atau password salah. Begitu. Jadi untuk registernya yaitu pada activity ini. Nah, untuk activity-nya desain layout-nya seperti ini. Jadi ketika user ini belum memiliki akun, maka akan ada tulisan don't have an akun, lalu ada opsi sync up ini. Nanti akan dikirimkan ke halaman activity register. Setelah di sini kita disuruh untuk mengisikan 3 field, yaitu pertama nama, email, dan password. Setelah itu nanti datanya akan disimpan di share preference. Setelah datanya disimpan, nanti ketika kita melakukan login, nanti kita cek yang diinputkan user itu sama tidak dengan yang ada di register atau yang sudah diregistrkan registernya user. Kalau betul yang diinputkan ini yaitu input user dan ini yang di register itu benar, maka akan melakukan intens yaitu ke halaman home activity dan melakukan touch login berhasil. Setelah itu akan dilempar ke halaman home activity. Home activity yaitu seperti
desain yaitu menampilkan wisata atau produk yang dimiliki oleh wisata desa tersebut. Untuk penyimpanan datanya di sini saya menggunakan array atau item list yang ditampung dalam Java ini, activity ini, yaitu ada gambarnya, ada title, ada harga, dan ada deskripsi dari produk tersebut. Setelah itu ada lagi yaitu item model. Item model ini untuk menyambung atau mengeluarkan ya atau output agar bisa diambil ketika diadapt tracer ke view ini ya. Jadi datanya nanti bisa kita ambil melalui item model ini. Jadi untuk layout ini ya, wisata produk ini saya menggunakan fragment. Fragment ini ya seperti ini fragmentnya, sama dengan home activity. Jadi di sini saya menggunakan fragment agar lebih fleksibel, dan datanya untuk desain produknya menggunakan recycle view dan grid. Setelah itu di sini juga ada detail, yaitu menampilkan detail setiap produk, yaitu seperti desain ini. Untuk desainnya seperti ini. Setelah itu juga ada call center ini untuk menampilkan halaman call center. Dan kalau kita lihat di home activity itu ada titik 3 di atas ya, di sini tidak kelihatan. Itu nanti akan seperti ini ya, layout grid. Di sini menu, ada menu. Nah, jadi di sini nanti ada menu yang mengarahkan ke wisata, call center, SMS, lokasi, pembayaran, dan update profile. Untuk lokasi nanti akan mengarahkan ke Google Map yang sudah di-set ke lokasi pada wisata Tempel Mahbah. Setelah itu ada yaitu SMS. Untuk SMS sendiri ketika kita klik maka akan membuka aplikasi SMS pada mobile kita. Setelah itu ada pembayaran. Jadi sebelumnya ketika di home di sini ada tulisan checkout. Jadi ketika datanya diklik, gambarnya diklik, maka akan menampilkan total penjualan atau total keranjangnya. Setelah itu ketika kita klik checkout maka akan diarahkan ke halaman checkout. Untuk halaman checkoutnya seperti ini. Dan di sini untuk checkout activity-nya seperti ini. Jadi ketika kalau kita lihat di checkout sini ada yaitu menampilkan total pesanannya, terus atas nama siapa, dan metode pembayaran. Untuk atas nama ini diambil dari user yang sedang login. Jadi total pembayaran diambil dari total yang kita tambahkan ke keranjang. Setelah itu di sini ada input. Ketika kita sudah melakukan checkout maka kita disuruh untuk melakukan pembayaran. Pembayaran ini kita masukkan manual menggunakan number. Setelah itu ketika kita klik bayar maka akan menampilkan checkout kita, yaitu ketika datanya habis maka ketika total penjualan dikurangi dengan nilai tunainya maka menampilkan sisa yang atau kembalian dari user tersebut. Baik, mungkin langsung saja kita ke implementasi ke programnya. Jadi pertama kita punya halaman wisata ini. Nah, sebelumnya saya karena sudah pernah login, jadi seperti ini.
Jadi kalau kita lihat di sini ada space screen seperti ini. Jadi ketika kita mengetikkan email yang salah, misal atau kosong ya, kita login, maka akan keluar touch email atau password wajib diisi. Seperti itu. Ketika kita hanya tuliskan passwordnya email dengan salah dan passwordnya dengan salah, juga akan memunculkan touch email atau password Anda salah. Untuk itu di sini disediakan fitur register atau daftar akun. Nah, nanti diarahkan ada desainnya. Kita disuruh untuk mengisikan nama, misalnya Rizky Darmawan. Lalu kita diisi emailnya. Lalu passwordnya 123. Ketika kita klik register, maka akan menunjukkan touch register berhasil dan kembali ke halaman login. Setelah itu kita coba register dengan akun yang sudah kita daftarkan. Kita klik password 123. Ketika kita klik login, maka akan menampilkan wisata home ya. Kalau kita lihat di sini ada fragmennya, lalu ada foto profil dan ada nama yang sudah kita inputkan tadi. Di sini menampilkan data produk, yaitu ada 6 produk yang diinginkan oleh perusahaan atau ya perusahaan wisata Tempel Mahabang. Jadi kita di sini ada 6 produk. Ketika kita klik title-nya, maka akan menampilkan halaman detail dari produk tersebut. Contoh lagi, kita resto Selo Parang, maka akan muncul harga, deskripsi, dan ratingnya dan gambarnya juga. Setelah itu kita lihat di titik 3 di atas, ini ada menu. Yang pertama ada menu wisata sendiri ini, lalu kita call center, ada call center yang bisa dihubungi, ada kontak personnya call center, emailnya, dan phone. Ketika kita klik SMS, nanti kita akan mengarahkan ke SMS ya. Nah, ini halo saya ingin pesan wisata ke nomor ini, nomor call centernya. Lalu ketika kita klik lokasi, maka akan mengarahkan ke lokasi Tempel Mahabang itu ya. Ya, nah seperti ini, Desa Wisata Tempel Mahabang ada di Blora. Seperti ini. Setelah itu di sini juga ada pembayaran. Dan di sini karena kita belum melakukan check out atau pemilihan produk, maka belum ada produknya. Lalu di sini kita ada update profile. Jadi di sini kita bisa mengupdate akun yang sudah kita registerkan tadi. Misal ini namanya kita ganti Rizky Dam. Kita update, maka sudah berhasil terupdate, dan ketika kita lihat di menunya di sini sudah ganti Rizky Dam. Gitu. Lalu untuk fitur kedua yaitu ketika kita klik gambar, nah maka akan mengeluarkan total pesanan yang kita klik tadi. Misal saya ingin menambah resto Selo Parang, maka produknya akan tambah. Ketika kita klik total ini, maka akan diarahkan ke halaman checkout. Misal ini kita kosongkan, kita bayar, maka akan terus ada touch, yaitu Anda belum memasukkan nominal pembayaran. Kalau kita klik misal 10.000 bayar, nah nanti akan keluar kekurangan pembayaran, yaitu 6.000 rupiah. Kalau kita klik 7, kita bayar, oke, kita belum melakukan pembayaran ya, karena sudah ke delete ke reset. Jadi kita harus mengulangi lagi. Ketika kita check out, di sini ada 100.000,
Kalau kita cancel, maka akan membatalkan pesanan. Nah, ini akan kosong. Coba kita pilih lagi. Nah, seperti ini. Ketika kita bayar, yaitu 200.000, kita bayar, akan keluar sisa pembayaran. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sekian video dokumentasi dan tutorial guna untuk tugas atau UTS mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.